Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah Anda semua pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang mungkin bagi saudara-saudaraku yang sedang menghadapi suatu masalah, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah hutang piutang, masalah kesehatan, masalah kuliah, ataupun masalah lain sebagainya, insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai memahami perintah sholat tahajud dalam Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk bangun di malam hari guna melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat tambahan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umat Islam, sholat tahajud adalah sunnah. Surah Al-Isra ayat 79 dan tafsirnya menjelaskan keutamaan sholat tahajud yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin agar bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud
Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali memerintahkan Rasulullah mengerjakan sholat malam sebagai tambahan atas sholat yang wajib. Sholat malam ini diterangkan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya orang, sholat manakah yang paling utama setelah sholat yang diwajibkan? Sholat 5 waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat tahajud. Riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Dari hadis-hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas, dipahami bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Setelah beliau tidur, kebiasaan Nabi ini dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud itu sunnah dikerjakan oleh seseorang setelah tidur beberapa saat di malam hari. Kemudian pada pertengahan malam hari ia bangun untuk sholat tahajud. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa hukum sholat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah di samping sholat 5 waktu. Oleh karena itu, hukumnya bagi Rasulullah adalah wajib, sedangkan bagi umatnya adalah sunnah. Dalam ayat ini diterangkan tujuan sholat tahajud bagi Nabi Muhammad adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menempatkannya pada tempat yang terpuji atau maqaman mahmudan. Yang dimaksud dengan maqaman mahmudan adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Pada hari itu manusia mengalami keadaan yang sangat susah yang tiada taranya. Yang dapat melapangkan dan meringankan manusia dari keadaan yang sangat susah itu hanyalah permohonan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Tuhannya agar orang itu dilapangkan dan diringankan penderitaannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk bangun di malam hari guna melaksanakan sholat. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maksud maqaman mahmudan dalam ayat ini adalah syafaatku. Hadis Hasan Sahih. Kebanyakan para ahli berkata, yang dimaksud dengan maqaman mahmuda itu adalah suatu kedudukan yang dipergunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada manusia agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kesusahan dan kesulitan yang mereka alami pada hari itu. Kemudian saudara-saudaraku, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim dan segolongan ahli hadis bahwa Allah mengumpulkan manusia pada satu daratan yang luas pada hari kiamat
mereka semua berdiri dan tidak seorang pun yang berbicara pada hari itu kecuali dengan izinnya. Orang-orang yang mula-mula diseru namanya adalah Muhammad. Maka Muhammad berdoa kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan maqaman mahmudan dalam ayat ini. Saudara-saudaraku, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa telah selesai mendengar azan, wahai Tuhanku, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang dikerjakan ini, berilah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan angkatlah ia kepada maqaman mahmudan, kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka dia memperoleh syafaatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku adalah pimpinan anak cucu Adam pada hari kiamat. Aku tidak membanggakan diri, dan di tanganku lah terpegang liwa'ul hamdi, beberapa pujian. Aku tidak membanggakan diri. Tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, sejak dari Adam sampai nabi-nabi yang lain, kecuali berada di bawah benderaku itu. Aku adalah orang yang pertama kali keluar dari bumi, dan aku tidak membanggakan diri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, manusia saat itu ditakutkan oleh tiga hal yang menakutkan. Kemudian mereka mendatangi Adam. Mereka berkata, kamu adalah bapak kami, tolonglah kami kepada Tuhanmu. Adam menjawab, saya punya dosa yang menyebabkan saya turun ke bumi. Datanglah kepada Nuh. Maka mereka mendatangi Nuh. Setelah mereka mengadukan masalahnya kepada Nuh, Nuh berkata, saya telah mendoakan penghuni bumi sehingga mereka dihancurkan. Tetapi datanglah kepada Ibrahim. Maka mereka mendatangi Ibrahim. Ibrahim kemudian menyuruh mereka mendatangi Musa. Musa berkata, saya pernah membunuh orang. Datanglah kepada Isa. Isa kemudian berkata, saya pernah disembah selain Allah. Datang sajalah kepada Muhammad. Maka mereka mendatangi aku. Aku kemudian pergi bersama mereka. Lalu aku pegang lingkaran pintu surga. Kemudian aku tarik. Kemudian aku ditanya, siapa itu? Aku menjawab, Muhammad. Kemudian mereka membukakan pintu untukku dan berkata, selamat datang. Lalu aku tersungkur bersujud. Kemudian Allah mengilhami aku untuk memuji, bertahmid, dan mengagungkannya. Lalu aku diperintahkan, angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Mintalah hak syafaat, maka kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat. Dan berkatalah, akan didengar perkataanmu. Itulah maqam yang terpuji, yang difirmankan Allah
Semoga Tuhanmu memberi makom yang terpuji kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dari ayat dan hadis-hadis di atas dipahami bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerjakan sholat tahajud akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tempat dan kedudukan yang terpuji oleh umat manusia, para malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kedudukan untuk memintakan syafaat bagi umat manusia pada waktu berada di padang mahsyar dengan izin Allah. Saudara-saudaraku, umat manusia memang berhak mendapatkan syafaat karena amal saleh dan budi pekerti mereka semasa di dunia, yaitu diampuni dosanya oleh Tuhan atau dinaikkan derajatnya. Pada firman Allah yang lain diterangkan bahwa bangun di tengah malam untuk sholat tahajud dan membaca Al-Quran dengan khusyuk akan dapat membuat iman jadi kuat dan membina diri pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang yang berselimut," yang dimaksud adalah Muhammad, "bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang dari sedikit itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaannya di waktu itu lebih mengesankan." Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-6. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita memahami perintah sholat tahajud dalam Al-Quran, maka akan membuat kita lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan sholat tahajud, karena sholat tahajud adalah satu-satunya sholat sunnah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bangun malam, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, akan mengangkat derajat kita ke derajat yang mulia dan terpuji, baik di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bertahajud di tengah malam, dikala orang-orang lain sedang tertidur lelap, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Bukankah ini yang selama ini kita cari, yaitu bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan penjelasan mengenai memahami perintah sholat tahajud dalam Al-Quran dapat bermanfaat bagi kita semua,
Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.